Halo Autolover, balik lagi bersama saya Mahmudi Prastya, masih di channel yang sama di otomotif.net. Nih saat ini kita berada di Pekanbaru Berlian Motor. Kita mau update nih mobil-mobil terbaru. Dan ini rata-rata nih HDL, yang HDV kayaknya di depan ada. Ntar kita tanya-tanya sama marketingnya. Jadi apa saja yang dibelikan surprise untuk customer Pekanbaru Berlian Motor per akhir tahun. Nih, ini sekarang kan bulan Desember nih. Jadi kita kepengen tahu biasanya tuh kalau di akhir tahun tuh banyak diskon, entah itu cashback, entah itu nanti di bidang servisnya. Biasanya banyaklah diskon-diskon. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ke sales marketing Pekanbaru Berlian Motor, terhubung langsung ke Mbak Ica. Tuh kita tunggu orangnya akan meluncur. Oke, itu dia udah datang. Wih, fresh banget hari ini. Ini Mbak Ica. Ini tapi nggak jomblo teman-teman. Nih. Halo. Ya, gimana kabarnya Mbak Ica? Baik. Jadi ini gini, ini apa sih untuk diskon akhir tahun nih, cashback nih untuk mobil-mobil Pekanbaru Berlian Motor sekarang nih? Oke, kita ini ya ada paket servis. Servis kita ada paket tun murah, paket goceng sama paket promo. Apa tuh goceng tuh? 5.000? Iya, 5.000. Kok bisa gitu? Iya, dengan uang Rp5.000 Anda mendapatkan pengecekan tirot, pengecekan kingpin sama pengecekan drag ring. Oh gitu. Ya. Terus kita ada paket tun up murah. Itu dari 1.248.000 sekarang cuma bayar 984.600. Itu aja paketnya? Satu lagi. Apa lagi? Kita ada paket promo per daun. Itu paketnya itu dari 3.800.000 sekarang hanya bayar 2.900.000 aja. Untuk info lebih lanjut, lah sebutin lah nomornya biar tahu orang itu. untuk info lebih lanjut bisa tanya Ica. Nomornya nanti nih di bawah nih ada. Yakin ya, nomor tak tampilin di bawah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, kalau mau tanya, ada Instagram nggak? Ada dong. Instagram Ica tuh Ica Mitsubishi Pekanbaru. Oke. Kalau Instagram Mitsubishi juga ada Mitsubishi Pekanbaru Berlian Motor. Gitu. Terus kalau tanya yang pribadi yang lain, Janganlah Bang, saya masih gadis. oh, masih gadis. Jangan. Kalau tanya itu nanti apa di belakang lah, Bang. Oke, teman-teman ya. Itu tadi cashback atau mungkin ada program-program dari Pekanbaru Berlian Motor. Dan nanti untuk info lebih lanjut silakan hubungi Kita. Mbak Ica. Ya. Mbak Ica, jangan aku. Kalau aku nanti nggak tahu. Jadi kalau harga juga, ini kisaran apa nih Mbak? Kalau HDL ya? Iya, udah ini sih 409. Itu sasis ya? Iya, sasis. HDL ya? HDL. Berarti teman-teman ya? Itu kalau harga kita nanti bisa. Ada ya? Ada. Oke, katanya ada cashback, tapi mungkin baru dirahasiain. Oke, langsung aja kita cek unitnya nanti. Detailnya ada perubahan apa aja. Tapi yang saya tahu itu untuk Canter New yang terbaru ini, dia ada penambahan kamera di depan sini juga. Dan di belakang ada penambahan kamera juga, plus ada GPS-nya. Ya. Itu yang saya tahu. Oke, kita cek detailnya, video lengkapnya di otomotif.net. Audio Jungle.
Oke sahabat otomotif, tadi kita udah tanya-tanya, bincang-bincang sama sales marketingnya Mbak Ica. Jadi teman-teman sudah ada penjelasan tentang program untuk akhir tahun tentang Mitsubishi Canter ini. Jadi kalau sepintas lalu sih saya lihat ini perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Seperti grillnya maupun bumpernya, untuk bagian prototipe depan ini tetap masih seperti yang lama. Cuman bedanya karena HDL ini memakai engine 136 PS. Dan sekarang HDV katanya harus disebut HDK. Nggak tahu, nanti kita tanya apa HDK itu. Dan penambahan yang sangat kelihatan banget di Canter 2021 ini, untuk kamera depan dia sudah ada di sana. Dan itu terintegrate ke mirror, kaca mirror yang ada di dalam kabin kepala mobil tersebut. Juga ada penambahan kamera mundur layaknya seperti Isuzu ya. Tapi ini kayaknya fitur itu keluar sudah mendekati di akhir tahun. Oke, langsung aja kita lihat di bagian yang lain fitur-fitur apa aja yang terbaru untuk New Canter 2021. Padahal udah mau habis ya. Ntar lagi di Januari 2022 pasti ada fitur-fitur terbaru untuk Mitsubishi Canter. Oke, auto lover, kita sekarang berada di Pekanbaru Berlian Motor, tepatnya di Jalan Haji Imam Munandar atau juga ada yang menyebutnya Harapan Raya. Ya, ini kita berada di gudang paling belakang karena di depan tadi ada cuma 2 unit ya. Yang satu HDV atau HDK yang long tapi box, dan yang satu HDL. Dan kemudian ini untuk di belakang ini HDL semuanya. Kalau harga sudah bareng-bareng tadi kita dengar dari sales marketingnya. Nah, ini fitur-fitur sekarang yang untuk HDL 2021 ini sangat mungkin berbeda ya dari fitur-fitur sebelumnya. Dia untuk ada perubahan fitur itu di pertengahan tahun. Pertengahan tahun kemarin ada penambahan untuk Canter kalau GPS sudah ada, dan ada fitur yang terbaru lagi yaitu fitur ada namanya kamera depan itu. Tuh letaknya di sana. Tuh di sebelah sana itu. Nah, itu di sebelah sana dia di kaca mirrornya di dalam kabin. Ya, ada kamera depan dan juga ada kamera di bagian belakang. Sebelumnya yang ada kamera untuk belakang itu adalah Isuzu NMR. Kemudian untuk Mitsubishi Canter dia menyusul. Oke, sekarang perbedaannya gimana? Terus ini karena nih 136 PS artinya dia FE 84. Kalau kayaknya diperuntukkan untuk lintas ya. Kalau untuk kepala lebar karena dia juga dari PS-nya juga tinggi dan juga untuk kapasitasnya besar dan panjang. Apa itu bro? Besar dan panjang. Ya. Terus lanjut kita ke sini, kita lihat di bagian eksterior aja dulu. Nanti kita lihat untuk di bagian interiornya. Nah, ini untuk perubahan-perubahan. Ini dikunci nggak bro? Kalau dikunci kita nanti di bagian depan. Jadi untuk letak spionnya di sini masih seperti yang lama. Cuman untuk di Canter ini rata-rata ini bro, ini banyak yang hilang. Jadi banyak tangan-tangan jahil biasanya. Karena untuk yang kalau yang baru udah pasti ada ya. Kalau untuk yang second rata-rata ininya hilang. Tapi teman-teman bisa kok dibeli dan harganya juga relatif terjangkau. Dan untuk wipernya juga masih tetap seperti yang lama. Untuk grillnya dia bumper kalau untuk Canter kayak gini besi. Jadi bukan plastik. Ya. Dan untuk NMR Isuzu juga besi. Cuman cover kiri kanan sama, dia tetap memakai plastik. Untuk lampu masih tetap seperti yang lama. Ya. Dan yang kapasitas 136 PS ini selain HDL ada juga namanya Super HD dan juga ada HDX. Cuman kalau yang HDX itu rata-rata diperuntukkan untuk lahan ekstrim.
Ya, lahan ekstrim pakai dam, jadi lahan yang pokoknya yang ekstrim banget ya di lokasi. Dan untuk Super HD dan HDX itu kepalanya nggak selebar ini. Tapi memang untuk referensinya kalau HDL 136 PS ini diperuntukkan untuk lintas. Kalau HDX untuk ekstrim artinya untuk muatan yang berat. Kepalanya sama dengan HDV atau HDK. Yang berbeda di mana? Berbeda nanti kita tunjukin. Berbeda hanya di rasio gardan. Jadi karena untuk HDX itu dia di lahan ekstrim, jadi dia memakai gardan kalau nggak salah tuh 6.666 itu. Nah kalau ini 6.166. Kalau HDX 6.666. Yang berbeda di rasio gardan. Tapi kalau untuk Super HD itu sama-sama 136 PS. Dia untuk gardannya itu dengan HDV sama atau juga HDK. Nah karena ini jalan lintas jadi mungkin kecepatannya yang diutamakan mungkin seperti itu. Dan juga lebar. Dan untuk horsepower-nya juga di engine-nya cukup besar. Kemudian ada di bawahnya lagi yang 125 PS. Jadi 150 PS itu FE74, ada yang super speed dan ada yang HDV. Itu untuk fitur depan udah bareng-bareng kita bahas. Dan untuk perubahan di bagian ban-bannya juga nggak ada berubah ya, tetap sama seperti ini. Dan untuk tempat water coolant-nya juga masih sama. Nih kondisi mesinnya kayak gini dia. Dia masih seperti yang lama, kepala jungkit. Dan untuk tangkinya tetap berada di sebelah kanan, belum ada perubahan. Nggak tahu besok nanti kalau tahun 2022 mungkin bisa jadi ada perubahan. Ya, stop lampnya. Dan kemudian boleh kita lihat nanti di sana itu untuk kamera mundur. Nih kamera mundur ada di sini. Nih kamera mundurnya, nih ada di sini. Jadi itu terintegrate ke mirror yang ada di kabin, ya untuk kamera mundur. Ini untuk saringan hawanya pendek ya bro ya, karena ini untuk lintas sih. Tapi banyak juga kok orang untuk HDL 136 PS yang dipakai untuk dam. Nah. Karena muatannya banyak, tapi muatannya banyak bro, emang bagusnya ini dipakai untuk lintas ya. Muatan berat nggak apa-apa dump truck, tapi untuk lintas karena ini besar dia. Tuh aki, terus untuk ini fuse-nya ada di sini. Jadi teman-teman kalau ngambil kantor itu bisa diamankan karena ini sangat rawan untuk fuse ini karena banyak di orang. Dan saya lihat yang punya kantor biasanya dibelikan box atau dikasih safety supaya nggak gampang. Satu ya nggak diambil orang, nomor dua mungkin disembunyiin ditaruh yang lebih tinggi supaya ketika ada mungkin agak banjir mungkin nggak terkena air seperti itu. Jadi yang beda di mana? Nah, yang beda nggak ada bro. Dia tetap memakai pil pom konvensional ya, nggak common rail. Tapi inilah ciri khas dari Mitsubishi yang selalu masih digemari penyukanya. Ya, untuk mengetahui, nah itu kode, ya kode transmisi. Transmisi ini banyak sekarang. Kalau kita beli mobil second yang utama ya, ini kan tahun 2021 itu di transmisi ada kode namanya T8 atau mungkin T7 atau mungkin T6, itu kode di transmisi. Nah itu bagi teman-teman ya. Dan kalau teman-teman pas ngambil unit second nanti Mitsubishi, ini perlu dilihat tuh. Kalau T5 unitnya katanya tahun 2020, tapi kode transmisinya T5. Nah itu perlu diraguin. Karena transmisinya punya siapa yang diambil tuh. Harusnya kalau tahun 2020 itu transmisinya paling enggak T7. Ya. Oke Mas Bro. Dan
Untuk sarana servis di Pekanbaru Berlian Motor udah disiapkan. Tuh, ini pas kebetulan kita di gudang paling belakang. Unitnya HDL semua nih bro. Ya. Oke mas bro ya. Untuk di bagian eksterior sudah bareng-bareng kita lihat. Perbedaannya kayaknya hanya di fitur kamera depan, belakang, terus sama GPS. Kalau GPS udah lama. Dan coba kita lihat di bagian interior. Wow, mobil baru bro. Jadi ini untuk di bagian interior tidak, kayaknya untuk perubahannya tetap masih seperti yang lama. Mungkin adalah perbedaan sedikit, tapi kita lihat aja ya. Di setiap sisi bangku tetap ada untuk pengamanan safety belt. Nah, dia sudah pakai reclining nih ya. Ini pakai reclining, jadi bangku ini bisa ke belakang. Nih, ada tarik mundur ke belakangnya juga ada nih. Ya, dan ini masih standar banget bludru dia untuk karpetnya. Dan door trimnya kolaborasi antara warna abu-abu dan warna hitam. Ini locknya. Biasanya ini untuk apa ini? Asbak ya di sini. Atau mungkin penyimpanan yang lain. Dalam loh mas bro. Tapi ini unitnya bisa diangkat nih bro. Jadi biasanya sih dipakai untuk asbak kalau pas sambil jalan. Jadi kalau rokok tuh sambil dikeluarin kan berbahaya untuk penumpang bagian belakang ya. Kemudian ada speakernya juga nih. Nih ada speakernya di sini bawaannya. Untuk di bagian yang lain ini untuk pengaturan pressure ban. Untuk joknya dia masih seperti versi-versi sebelumnya. Tuh dilengkapi dengan P3K nih, ada di dalam nih P3K-nya. Dan ini kuncinya masih seperti ini, analog kayak gini. Masih colok-colok kan nggak mungkin juga sih pakai start stop engine button kayak mobil passenger aja. Dan untuk dashboard dikolaborasi antara warna hitam dan abu-abu, setirnya warna hitam ya. Oke, kita naik ke dalam bro. Ini ada hand gripnya di sini. Nah, kita ke dalam. Pertama kita lihat di bagian atas. Nah ini di bagian atas sun visor nggak ada kaca cermin, jadi terhubung ke mirror sini. Di sini ada lampu baca. Nah nanti kita bahas dulu ya. Jadi gini, untuk mirror ini yang selama ini cukup kita tahu mirror ini hanya dipakai untuk melihat bagian belakang. Nah pada saat ini mirror ini bisa menjadi monitor kamera mundur teman-teman. Ya ini untuk on off-nya, nih on off-nya. Dan kamera depannya ada di baliknya mirror ini. Nanti boleh kita tes. Tadinya aku nggak ngerti ya kalau di Isuzu. Nah kalau di Isuzu itu untuk monitor kamera mundur tuh ada di LCD sini, biarpun kecil dia ada LCD-nya kecil seperti ini. Dan kalau untuk tipe HDL nih dia sudah dilengkapi dengan ini pengaturan suhu udara di dalam atau di luar kayaknya mobil passenger ya. Dan ini untuk blower. Kemudian kalau teman-teman pasang ini kompresor AC, jadi tinggal nambahkan temperatur di sini. Jadi kalau HDL ini sudah ada bawaannya teman-teman. Jadi blower udah ada bawaannya di situ. Ya keren ya. Dan untuk MID-nya seperti itu. Terus untuk steeringnya dia sudah tilt steering dan juga sudah teleskopik nih. Ya. Ini untuk setirnya tilt steering dan juga sudah teleskopik. Untuk handle-nya masih seperti biasa, seperti yang lama. Ada tempat laci terbuka di sana. Di sini juga ada laci. Ada kitab-kitabnya di situ. Hazardnya nih ada di sini. Mungkin itu aja. Boleh kita tes ya. Kita lihat sebentar aja. Kita lihat sebentar aja. Kilometernya baru 3. Oke, kilometernya baru 3 kilo. Minyaknya ya cukup lah untuk pengetesan. Nah, ini kita mau lihat aktifin kamera mundur ya. Oke, kita mundurin.
tuh. Nah, dia itu terlihat kamera mundurnya ada di sana. Nah, ini jadi kamera mundur terlihat tuh ya, monitornya itu terbaca tuh. Nah, dia mati sekarang. Unik ya. Oke, kita matiin. Jadi mungkin itu aja fitur-fitur yang terbaru di kantor. Jadi untuk fitur ini di semua kantor ada ya, Mas Bro, teman-teman. Oke, sahabat otomotif, mungkin itu aja sebatas informasi untuk teman-teman yang kemarin pada nanyain program untuk akhir tahun Mitsubishi Canter maupun HDL maupun HDV berubah jadi HDK katanya. Terus dengan mobil-mobil jenis yang lainnya. Nanti ada mobil yang tipe long kita lihat di bagian depan dan ini kita di belakang. Dan satu lagi teman-teman, untuk Pekanbaru Berlian ini untuk sarana servis udah disiapkan ini tempatnya. Jadi teman-teman itu tinggal nanti pas begitu ngambil unit di sini, tempat servisnya sudah tersedia. Bahkan untuk program-programnya tadi sudah diceritakan oleh Mbak Ica. Oke, thank you banget atas kunjungannya di channel YouTube otomotif.net. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu. Bye-bye.